Terima kasih saudara, Anda masih bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, gara-gara cekcok soal warisan, seorang adik di Kabupaten Malang membakar kakak kandung perempuannya hingga tewas. Pelaku menyiram bensin ke tubuh korban dan membakarnya saat sang kakak tengah menunaikan sholat. Inilah kamar yang menjadi saksi bisu pembakaran wanita berinisial YF, 35 tahun, warga desa Taman Kuncaran, Kecamatan Titoyudo, Kabupaten Malang. Korban dibakar saat menjalankan ibadah sholat asar oleh adik kandungnya sendiri, RL. Korban meninggal dunia setelah koma dan dirawat selama 5 hari di RSU Pindad karena menderita luka bakar 80%. Peristiwa naas itu terjadi Selasa 22 Oktober. Konflik antara korban dan pelaku dipicu oleh perdebatan mengenai biaya pembuatan kamar mandi di rumah warisan mereka. Korban dan ibunya mencoba menghindari konflik dengan pergi ke rumah tetangga. Namun setelah 30 menit pelaku meminta ibunya kembali hingga perdebatan kembali terjadi. Sementara itu korban berpamitan untuk sholat asar tak lama kemudian. Poniem mendengar suara minta tolong dan terkejut melihat korban terbakar dalam kondisi masih mengenakan mukena. Melihat putrinya terbakar, Poniem berusaha menolong hingga terluka bakar. Korban akhirnya dievakuasi ke rumah sakit dan meninggal pada Minggu 27 Oktober. Ya, bermula dari adanya selisih paham terkait dengan yang tadi saya sebutkan, yaitu rumah waris, yang pelaku meminta ganti rugi atas pembangunan kamar mandi yang ada di rumah korban. Jadi merasa mungkin masih tidak mendapatkan jawaban yang diharapkan, sehingga pelaku melakukan pembakaran terhadap korban pada saat korban melaksanakan sholat asar di rumah tersebut. Pak, terkait pelaku sendiri seperti apa saat ini kondisinya dan diamankan? Ya, oleh polisi? Saat ini pelaku Brilianto masih dirawat di rumah sakit Kanjuruhan dan sudah dilakukan penjagaan oleh Polsek. Meski sempat kabur, pelaku berhasil diringkus dan mendapatkan perawatan di RSUD Kanjuruhan karena juga mengalami luka bakar saat membakar tubuh korban. Nur Ramadan melaporkan dari Kabupaten Malang. Saudara, seorang pria warga Ponorogo meninggal usai jatuh dari pohon ke dalam jurang sekitar 30 meter. Korban terpeleset dari pohon saat mengambil daun untuk pakan ternak. Sahiton histeris saat mengetahui adik iparnya Santoso tewas akibat jatuh dari pohon. Meski tangis wanita berusia 47 tahun itu terus menjadi-jadi, sejumlah warga berusaha membawanya ke rumah. Sementara polisi berusaha mengevakuasi jasad Santoso dari dasar jurang sedalam 30 meter di kawasan hutan rakyat Ponorogo. Curamnya medan membuat proses evakuasi sulit dilakukan. Sabitnya itu kan rusak, jadi dia mau turun, tapi tidak tahu bagaimana kronologinya, dia sudah sampai jatuh, terus menimpa batu. Itu memang dia sudah biasa cari rumput di situ itu? Itu baru satu kali saja, karena pohonnya besar. Menurut sejumlah warga, sebelumnya korban memanjat pohon besar mencari daun untuk pakan ternak. Saat sudah di atas, korban yang membenahi sabitnya yang patah justru terpeleset dan jatuh ke jurang. Korban mengalami luka parah di kepala dan patah kaki. Korban ini mencari rumput untuk dan pohon untuk kambingnya di rumah itu, di pohon di lokasi. Kemudian pada saat motong-motong pohon itu alatnya itu putus, itu patah itu. Usai diangkat ke atas, jenazah korban dibawa ke rumah duka untuk kemudian dimakamkan. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Saudara, seorang pria di Surabaya diringkus polisi karena mencabuli 2 anak kandungnya yang masih di bawah umur. Kedua korban diancam akan diusir dari rumah jika tidak memenuhi hasrat pelaku. Bapak 7 anak asli Sumatera Barat itu ditangkap karena menyetubuhi 2 anak kandungnya, yakni anak kedua dan ketiga yang masih berusia di bawah umur.
Tindak asusila pelaku sudah dilakukan selama 3 tahun sejak tahun 2021, usai istrinya meninggal dunia. Tersangka selalu mengancam korban akan diusir dari rumah jika tidak menuruti hasrat pelaku. Perbuatan itu selalu dilakukan tersangka di rumahnya. Kasus ini terungkap setelah 2 korban menceritakan tragedi itu kepada kerabat yang langsung melaporkannya ke Polda Jawa Timur. Kepada tersangka sudah kita amankan, sudah kita lakukan penahanan, dan kemudian kita terapkan pasal 8081 tentang perlindungan anak yang ancamannya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Dilakukan dengan ancaman bahwa karena ini kan keadaan rentan anaknya, manakala dia tidak mau melayani nafsu orang tuanya, maka ia khawatir akan diusir, kemudian akan diusir dari rumah. Polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya pakaian korban. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 80 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, jasad wanita ditemukan tewas di belakang rumahnya di Dusun Sidorame, Desa Sidorejo, Sidoarjo, Rabu pagi. Polisi menduga korban wanita tersebut merupakan korban pembunuhan karena ada luka di kepala. Warga Dusun Sidorame, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo digegerkan dengan penemuan jasad wanita yang tewas di belakang rumahnya. Jasad wanita bernama Ani Margareta usia 33 tahun pertama kali ditemukan oleh saudaranya saat hendak memperbaiki pompa air. Korban tergeletak di belakang rumah dalam kondisi tengkurap dan terdapat luka di kepala. Laporan temuan mayat ini kemudian diteruskan ke kepala dusun dan polisi. Berarti yang meninggal ini istrinya, Bang? Istrinya. Nah, yang diduga pelaku ini siapa, Pak? Suaminya. Suaminya. Iya. Itu katanya sering cekcok, Pak. Wah, aku kurang tahu, nggak pernah pulang ke sini masalahnya. Nggak pernah pulang? Nggak pernah pulang. Nggak pernah pulang sini. Ini 2 hari di rumah itu. 2 hari. 2 hari di rumah, langsung ada keributan ini? Iya. Polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara dan menemukan sejumlah luka di tubuh dan kepala korban. Untuk memastikan kematian korban, jasadnya divisum di Rumah Sakit Pusdik Bayangkara, Porong. Ada awalan kan dari kejadian ini. Ya, kami dapat informasi tadi pagi kurang lebih jam 4.30 ada kita temukan sesosok wanita sedang tergeletak tengkurap di kebun di belakang ini. Ya, diduga itu korban penganiayaan lah. Ada luka-luka nggak? Ada, sementara masih dibawa ke rumah sakit untuk dicek luka apa aja yang ada di badannya. Polisi dari Polres Sidoarjo belum berani memastikan penyebab kematian korban menunggu hasil visum. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, mayat pria tanpa identitas ditemukan mengambang di sungai Kabupaten Pasuruan. Tubuh korban kondisinya membusuk dengan luka memar di wajah. Penyebab kematian masih menunggu hasil autopsi rumah sakit. Warga Desa Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Selasa siang dikejutkan dengan ditemukannya mayat pria mengambang di Sungai Kembang, desa setempat. Mayat pertama kali ditemukan oleh seorang buruh pabrik yang hendak pulang. Saat itu ia melihat sesuatu yang mencurigakan mengambang di sungai. Jenis kelamin apa, Pak? Laki-laki kayaknya, Pak. Pertama kali ditemukan posisinya sudah seperti itu, Pak? Informasi dari warga sekitar tadi itu posisinya tengkurap. Jadi mungkin karena ada penasaran dari warga untuk mengetahui jenis kelaminnya, mungkin dipinggirkan, mungkin dibalik. Ternyata laki-laki. Warga nggak kenal, Pak, ya? Untuk sementara belum ada yang tahu itu orang mana. Penemuan mayat kemudian dilaporkan ke polisi yang menggelar olah tempat kejadian perkara. Tidak ditemukan identitas di tubuh korban. Kondisi mayat mulai membusuk dan wajahnya terdapat luka memar. Ciri-ciri fisiknya berbadan agak gemuk, berambut lurus dan berumur 35 hingga 37 tahun. Di Desa Ngerong, kita terima informasi masyarakat, kita langsung menuju ke TKP. Di TKP kita juga mendapatkan inafis. Setelah dilakukan
olah TKP lagi nafis, akhirnya mayat kita amankan dulu ke rumah sakit Istiqoroh. Proses evakuasi sempat terkendala medan karena lokasi di tepi sungai dekat tebing. Mayat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Primob Watu Kosek untuk mengetahui identitas dan penyebab pasti kematiannya. Dendi Argofur melaporkan dari Pasuruan. Saudara, Balai Monitor Surabaya Rabu pagi menertibkan puluhan perangkat telekomunikasi ilegal dengan cara dirusak menggunakan palu dan dibakar. Dinilai melanggar ketentuan, puluhan alat perangkat telekomunikasi ilegal dimusnahkan petugas Balai Monitor Surabaya dengan cara dirusak dan dibakar. Puluhan alat telekomunikasi ini merupakan hasil penertiban di Jawa Timur selama periode 2023-2024. Puluhan alat komunikasi ilegal yang dimusnahkan diantaranya antena dan pemancar radio, serta power radio tak berizin. Pemusnahan ini sebagai bentuk pembelajaran kepada masyarakat standarisasi peralatan telekomunikasi serta izin resmi penggunaan frekuensi. Ini adalah ditemukan di lapangan bahwa penggunaannya adalah tidak ada izinnya atau tidak ada izin stasiun radionya, termasuk tentunya sampai dibawa ke sini alatnya. Ini tentunya adalah perangkat tersebut tidak bersertifikat. Kalau tidak bersertifikat, tentunya bahwa alat ini belum teruji, kelayakannya belum teruji. Sehingga kalau nanti kita biarkan atau digunakan lagi ya, oleh teman-teman kita yang tentunya menggunakan atau penyelenggara, tentunya akan membahayakan pengguna-pengguna yang lain, karena akan terjadi gangguan-gangguan yang tentunya akan merugikan pengguna-pengguna yang lain yang tentunya sudah terlindungi. Balai Monitor Surabaya akan terus melakukan penertiban penggunaan peralatan telekomunikasi ilegal di seluruh Jawa Timur. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, selain tugas utamanya memadamkan api saat terjadi kebakaran, tugas seorang personil damkar juga menyelamatkan satwa, seperti yang dilakukan petugas damkar Kabupaten Pamekasan yang menyelamatkan seekor kucing tercebur sumur sedalam 5 meter. Proses evakuasi berlangsung dramatis, pasalnya sang kucing meronta saat hendak diselamatkan. Kucing betina bernama Fuji ini hanya terdiam di atas sebuah papan kecil tempat pompa air yang berada di dalam sumur sedalam 5 meter. Sebelumnya pemilik kucing Ida, warga Kelurahan Bugih, Kota Pamekasan, mencoba menyelamatkan kucingnya dengan menggunakan keranjang yang diikat tali, namun usahanya gagal. Karena takut kucingnya terjatuh, pemilik langsung meminta bantuan damkar untuk mengambil kucingnya dari dalam sumur. Petugas damkar yang datang ke lokasi langsung turun ke dalam sumur untuk mengevakuasi kucing dengan tali karmantel. Namun proses penyelamatan kucing berlangsung dramatis karena saat akan dibawa kucing berontak sehingga petugas terpaksa memegang dengan erat agar kucing tidak kembali jatuh. Ya, kejadian ada laporan warga dari Bugih, Jalan Dirgahayu. Jadi langsung secara dramatis anggota tim 113 meluncur ke lokasi dengan kedalaman sumur 5 meter. Alhamdulillah kucing terselamatkan oleh tim 113 damkar. Butuh berapa lama Pak untuk menyelamatkan? 5 menit sudah selesai. Setelah berhasil diselamatkan, pemilik langsung memeluk kucingnya dan dibawa masuk ke dalam rumah. Fatur Rosi melaporkan dari Pamekasan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Madari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.